Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Namun sebelumnya punten pisan, sekarang saya agak rada belang betong gitu ya untuk postingannya. Karena menghadapi akhir bulan dan menjelang awal bulan sebelum pemilu ini rada riweh gitu untuk ada beberapa kerjaan yang mesti saya selesaikan dulu. Jadi ya punten pisan sekali lagi. Namun saat ini saya punya kabar yang mungkin cukup mengecewakan atau sedih buat sebagian teman-teman Boboto mengenai salah satu pemain Persib yang sebetulnya masih ada kontrak sampai 2025 tahun depan di Persib, namun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, teman-teman sudah ada yang nebak siapa? Baik, jawabannya adalah Daisuke Sato, yang mana sudah pernah saya beritakan seminggu yang lalu ya teman-teman. Jadi kalau Daisuke Sato ini saya coba ceritakan sedikit kronologi singkatnya saja. Daisuke Sato ini ketika kemarin penutupan bursa transfer 28 November 2023, ketika datang ke Bandung itu baru dikabari oleh manajemen dan staf pelatih gitu ya, bahwa Daisuke Sato akan dipinjamkan dan juga rekan senegaranya yang akan menggantikan kuota pemain asing dari Asia. Nah ini sedikit mungkin langsung biar gitu kan, nggak ada kabar, nggak ada apa, tiba-tiba begitu datang ke Bandung dikabarin akan dipinjamin. Nah ini menjadi satu hal yang sebetulnya ini apakah komunikasi yang buruk dari manajemen atau staf pelatih, atau memang ada kemungkinan tidak ingin menyakiti. Jadi kalau misalkan Sato ketika masih di Filipina gitu ya, ketika dikabarin akan dipinjamin, mungkin gimana reaksinya, lebih baik ketemu langsung dan bicara, tapi ini lebih menyakitkan menurut saya. Namun kita juga bicara pengalaman, manajemen Persib juga pernah beberapa kali ya, bahkan punten agak kasar sedikit memecat pemain Persib dulu legenda, malah itu by phone gitu, atau bahkan lewat SMS lama gitu ya. Jadi ya ini menjadi pengalaman baru lah untuk, atau harus diperbaiki komunikasi dengan para pemainnya. Kalau memang pemain Persib ini adalah aset masa depan, maka ya perbaiki komunikasinya. Menurut saya pribadi lah ini mah ya. Nah ini Daisuke Sato ketika dikabarin dipinjamin ini ke klub Thailand yaitu Ratchaburi FC barengan dengan satu paket dengan Tyrone Delpino. Namun Tyrone setuju, sedangkan Daisuke Sato menolak, sehingga ya menurut Daisuke Sato ini ketika ya kalau tidak bermain lagi di Liga Indonesia, kalau tidak di Persib, ya lebih baik saya keluar Indonesia, namun ya bukan statusnya sebagai pinjaman, ya dijual sajalah langsung gitu. Makanya kemarin saya beritakan itu ya ada pemain kemungkinan Sato dijual, namun ya beberapa kan masih masa sih gitu kan masih ada kontrak di Persib dan lain sebagainya. Dan akhirnya manajemen pun di sini ya gimana gitu kan, si Malakama kalau misalkan dijual ya masih ada kontrak, kalau misalkan dipinjamkan pemainnya nggak mau, jadi akhirnya pemain mengundurkan diri. Dan ya menurut pemain ya ini keputusan, ya menurut Daisuke Sato ya ini menurut tulisannya gitu ya, atau menurut orang tersebut ya manajemen memang kurang begitu kooperatif lah gitu ya. Jadi ya keputusan yang berat, walaupun cinta dengan Persib ya tidak bisa bertahan di Persib. Kalaupun kemarin misalkan pengen main di Indonesia tapi turun kasta ke Liga 2, kayaknya bukan levelnya Daisuke Sato, makanya pemain juga menolak gitu kalau tetap pengen di Indonesia. Akhirnya ya nggak tahu lah, mungkin sekarang akan balik lagi ke Filipina dulu teman-teman, katanya begitulah ya. Jadi ya kita doakan saja karirnya lebih meningkat lagi untuk Sato, dan ya jasa-jasanya juga ya akan kita kenang lah gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di postingan terakhirnya juga tidak ada Bojan Hodak di situ, yang ada hanya ada foto Luis Milla, sehingga ya mungkin ini ada sedikit clash gitu ya. Ya gitulah, udah staf pelatih atau pelatih kepala dengan pemain ya mungkin kedepannya lebih diutamakan komunikasi yang baik saja ya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.